Orang yang menjadi warga negara Indonesia itu memang terikat dengan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat sosiologis dan bersifat religius. Hubungannya dengan keagamaan itu sangat kuat terikat karena yang harus diterima, yang harus diingat adalah begitu banyaknya agama yang diakui di negara Republik Indonesia, yang bersifat samawi maupun agama yang bersifat ardi atau yang bersifat hakikatnya religiusem, yang berketuhanan Tuhan yang esa ataupun berketuhanan yang berhubungan dengan para dewa. Nah, inilah yang menjadi bahasan dasar mengapa di dalam Pancasila ditulis ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Jadi apa sih yang membuat sulitnya para pemikir filsafat, dasar-dasar penentu kebijakan dalam kewarganegaraan di Indonesia ini menyusun sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia saat itu adalah mempertimbangkan tidak hanya satu budaya, tidak hanya satu suku, tidak hanya satu bahasa, tidak hanya satu agama yang ada di Indonesia, melainkan bagaimana caranya merangkul dan menyatukan secara keseluruhan dalam hidup bermasyarakat di Indonesia dan hubungannya baik bilateral maupun internasional. Dibuatlah filsafat yang mendasar dengan nama Pancasila. Di Indonesia ini begitu banyak agama yang diterima. Ternyata bukan hanya Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Tao, agama Shinto. Ada juga agama lain yang diterima dan tetap dipersilahkan di negara Republik Indonesia. Ada di luar agama yang bersifat kepercayaan. Itu bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Kristen, pokoknya segala bukan aja itu. Jadi kesimpulannya, bagaimana kalau kita menolak dengan sistem itu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan kesepahaman hidup berwarga negara Republik Indonesia untuk menjaga kerukunan, kebersamaan, dengan mufakat menerima keberagaman. Ketika adanya sekelompok orang merongrong, apa contohnya? Banyak sekali. Kadang kita sendiri tidak menyadarinya. Tidak hanya kita kaum muda atau yang masih berusia remaja, atau bisa globalnya dituduh karena keremajaannya, karena mudanya, karena belianya, karena belum pahamnya. Tidak, sebenarnya banyak orang yang sudah tua, berpendidikan, akademisi, tapi pemikirannya memang masih sempit, yang pada akhirnya dia berpikir menyimpulkan sendiri
dan menimbulkan kekeliruan. Kalau saya bicara berfilsafat Pancasila, warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, tidak semuanya, sudah bisa menerima filsafat Pancasila. Asas hidup berpancasila ada nilai-nilai, norma-norma menghargai keyakinan dan kepercayaan orang lain, adanya menghormati hak-hak orang lain, adanya menjaga hidup tenang dan tentram dengan sesama pemeluk agama lain. Apakah itu merongrong? Merongrong, nah. Apakah itu terjadi? Sudah terjadi. Bahkan dari semenjak Indonesia merdeka sampai hari ini, kesadaran umumnya masyarakat di Indonesia yang beragama Islam merasa paling benar, merasa paling berhak ketika melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, tidak sadar bahwa agama di Indonesia itu nggak cuma Islam. Yang akhirnya yang lain merasa terganggu karena sempitnya, kecilnya, minimnya kesadaran hidup berfilsafat Pancasila. Muslim dalam hal ini, aduh kayaknya kita belum Pancasilais. Karena ketika melihat negara Indonesia yang beragam agama dan budayanya ini melakukan ritual keagamaan lainnya di luar Islam, malah tidak diterima. Ini namanya belum Pancasila. Jadi intinya, kalau berpikir Pancasila, kamu harus berpikir nerimo global. Ini Indonesia, nah. Ragam budaya, ragam bahasa, ragam suku, ragam etnis, bahkan ragam agama. Kalau membahas Pancasila, akhirnya menjadi nasionalis, bukan agamis nih. Kesadaran bangsa Indonesia untuk memahami hidup berpancasila karena miskinnya kesadaran dalam diri setiap warga yang belum bisa menerima keberagaman di dalam hidup sehari-hari di negara Republik Indonesia. Satunya jalan untuk hidup rukun dan damai di negara Republik Indonesia, pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman agama, etnis, bahasa, budaya. Ini hanya Pancasila. Itu sudah mati-matian dipikirkan, diolah sedemikian rupa sampai mentok, seluruh ulamanya diundang, seluruh pendetanya diundang, seluruh biksunya diundang, seluruh pimpinan keagamaan di Indonesia dengan berbagai agama yang ada, berbagai suku yang ada, dirembuk bersama. Tidak mengedepankan ini Kristen, ini Buddha, ini Hindu, ini Islam, ini Ortodok, ini kepercayaan. Tidak. Benar-benar duduk bersama dengan penuh kesadaran, ketenangan, kesepahaman, mufakat, bermusyawarah, upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga keharmonisan bernegara Republik Indonesia ini. Kita sebagai generasi bangsa warga negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, satu-satunya adalah mensosialisasikan, menjabarkan, menjawantahkan, mengeksplisit dan implisitkan, menerangkan, menyebarluaskan, mengajak bagaimana memahami butir-butir Pancasila, kemudian diaplikasikan dalam hidup sehari-hari dengan penuh kesadaran.
nerimo, untuk bisa ngayomi, untuk bisa ngayani, untuk bisa ngayemi ke seluruh warga yang ada di Indonesia, baik itu yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, sehingga kamu aware, kamu sadar, kamu realize, kamu ngerti